Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke materi IoT ya, Internet of Things. Dan kali ini kita akan membahas mengenai aktuator. Oke, kita akan bahas aktuator. Nah, apa sih aktuator ini? Di beberapa video sebelumnya atau beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang namanya sensor dan transducer. Ya, lebih tepatnya kita bahas transducer. Nah, transducer di dalamnya memiliki sensor yang akan membaca nilai value sekitarnya, lingkungan sekitarnya, ya, entah itu cahaya, nilai ini maksudnya energi fisik ya, energi fisika gitu ya. Entah itu cahaya, panas, dingin, gerakan, ya. Seperti itu sensor yang dibacanya, yang membaca, di sensor yang membaca. Kemudian nanti transducer ini akan mengubah energi fisika tadi menjadi gelombang listrik. Kemudian transducer ada input. Nah, ini transducer input tadi. Kemudian diproses. Prosesnya inilah pengubah energi listrik. Nah, kemudian dari energi listrik proses transducernya ke transducer output. Nah, transducer output ini mengubah energi listrik yang diubah tadi menjadi besaran energi fisika yang lain atau yang sama dengan sebelumnya. Ya, nah itu disebut aktuator. Ya, jadi itu disebut aktuator. Pergerakan energinya setelah transducer output itu disebut aktuator. Atau sederhananya kalau kita bisa artikan sendiri ya, ini kita artikan sendiri. Transducer input pengubah energi fisika menjadi energi listrik itu sensor, tapi disebut transducer karena perubahan. Kemudian diproses, itulah prosesnya mengubah energi listrik tadi, mengubah kekuatannya tergantung dari outputnya nanti gimana. Kemudian transducer output. Nah, inilah aktuator. Energi listrik tadi, gelombang listrik tadi ke energi yang lain atau ke energi besaran energi itu sendiri. Misalnya seperti suara. Ya, gelombang suara sensornya mikrofon, kemudian dirubah oleh si transducer menjadi gelombang listrik. Ya, kemudian gelombang listrik tadi dirubah kembali oleh transducer output menjadi besaran energi suara juga, kan gitu. Nah, itu disebut speaker. Itulah yang kalian dengar suara saya ini. Saya rekam ini, inilah mikrofon. Nah, jadi speaker kalian itu termasuk aktuator. Nah, paham ya sampai di situ? Oke, kalau paham berarti kita sudah selesai. Ya enggak juga ya. Kita sudah selesai maksudnya pengertian aktuatornya. Nah, jadi kita akan bahas sedikit nih pengertian fungsi, kelebihan, kekurangan dan jenis aktuator. Dan ini jenisnya ya yang sering digunakan aja di beberapa pabrik, di beberapa pabrik gitu ya, di beberapa apa tuh namanya besarannya ya. Saya lupa dah. Oke, jadi pengertian aktuator tadi seperti yang sudah saya jelaskan, aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan oleh lengan mekanik yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh pengontrol otomatis yang diprogram di antara microcontroller. Nah, microcontroller sendiri kalian pasti sudah pernah masuk, itu ada yang namanya Raspberry Pi ya, programnya. Kemudian alatnya itu adalah Arduino salah satunya ya. Arduino ya. Oke, jadi aktuator adalah elemen yang mengubah kuantitas listrik analog menjadi kuantitas lain seperti kecepatan, perangkat elektromagnetik yang menghasilkan energi kinetik sehingga dapat menghasilkan gerakan dalam robot. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Tapi yang dibahas di sini kalau kita artikan secara umum aktuatornya, dia menjadi sebuah gerakan. Misal pintu otomatis ya, dia kan membaca gerakan atau membaca panas nih ya di mall-mall itu. Nah, nanti kan pintu terbuka tuh. Nah, yang membuka pintu itu itulah aktuator. Entah itu ada pistonnya, entah itu ada pendorongnya ya, entah itu ada roda berputar. Nah, itu aktuator. Dia dari membaca energi gerakan atau energi panas manusia, kemudian dirubah menjadi energi gerakan ke pintu tadi. Nah, itu maksudnya gerakan dalam robot. Ya, gerakan dalam robot. Oke, jadi ini ada pengertian yang lainnya, bla bla bla, kalian baca saja. Oke, kemudian fungsinya sama seperti yang kita jelaskan, pastinya fungsinya untuk menguatkan sinyal kontrol yang berasal dari controller menjadi sinyal baru dengan daya yang
besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan kalau pada sistem pengendalian. Kemudian sebagai peralatan mekanis, aktuator memiliki fungsi untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah sistem. Aktuator diaktifkan oleh lengan mekanik yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh pengontrol otomatis yang diprogram di antara mikrokontroler. Nah, jadi seperti kasus pintu otomatis tadi, dia sudah sudah dibuat, sudah diprogram gitu. Kalau dia baca gerakan, baca panas tubuh manusia, maka jalankan aktuatornya, jalankan motor listriknya gitu. Oke, kelebihan dan kekurangannya pasti ada kelebihan. Cairan hidrolik berguna berfungsi sebagai pelumas dan pendingin ya. Hidrolik ya, kita bahas hidrolik. Jadi banyak sih ya, aktuator itu banyak. Cuma yang kita bahas sedikit saja. Ukurannya kecil tapi tenaga besar, kecepatan reaksinya tinggi. Kemudian dapat dioperasikan secara terputus-putus. Artinya ya nggak aktif selalu, tapi bisa mati hidup. Tingkat kebocoran rendah. Ya jarang hidrolik itu bocor. Ya, tapi bisa bocor, tapi rendah kemungkinan bocornya. Itulah kenapa hidrolik masih dipakai di beberapa pabrik besar gitu ya. Robot juga pakai hidrolik untuk menggerakkannya. Kalau kalian tahulah hidrolik itu seperti apa. Kemudian fleksibel dalam desain. Ya, karena dia desainnya cuma itu saja, gampang, bisa diterapkan di mana saja, di mesin mana saja. Atau cairan hidrolik cuma naik turun kan gitu. Tergantung kita posisikannya gimana, dia bisa maju mundur. Ya. Oke. Kemudian kekurangan. Tenaga hidrolik tidak tersedia dibandingkan dengan daya listrik. Ya, artinya tenaga hidrolik ini perlu listrik. Ya, perlu listrik. Tapi kalau listrik sendiri ya dia punya listrik. Ngapain dia butuh yang lain kan gitu. Kemudian biaya mahal, ya udah pasti. Ya, kan seperti yang saya bilang, teknologi itu pasti mahal. Makin kecil makin mahal, makin besar pun mahal juga. Ada risiko kebakaran dan ledakan. Ya, hidrolik ini kan gerakannya maju mundur, gerakannya konsisten, bisa menimbulkan panas. Jika cairan hidroliknya tadi kurang atau sudah tidak bagus, sudah lama misalnya, maka bisa kebakaran itu tadi atau ledakan. Dan juga cenderung kotor karena bocor tadi ya, bocor. Kemudian redaman yang rendah, peredam. Nah, bising artinya ya. Oke, jenis aktuator nih contohnya ya seperti hidrolik juga, aktuator piston pneumatik, sistem yang menggunakan udara sebagai pemicunya. Nah, jadi untuk naik turun dia pakai udara, kompres udara ya. Ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian ini juga bisa kalian baca sendiri. Keuntungan kekurangannya baca sendiri ya, ini contohnya. Jadi ada udara yang akan menekannya di daerah sini ya. Nanti dia akan menurun, naik, turun. Air curicrek, anginnya di bawah, udaranya di bawah, maaf ya. Udaranya ada di bawah. Ya. Air curicrek dari open nih. Nah, anginnya masuk ke atas gitu. Anginnya ditutup. Seperti itu ya. Kemudian aktuator motor listrik atau motor elektrik mempunyai prinsip kerja mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanik ya, maju mundur tadi itu. Keuntungannya memiliki desain yang rapat, kelemahannya biaya yang mahal, bla bla bla, kalian baca sendiri. Yang penting udah paham tadi ya aktuator itu apa. Aktuator hidrolik. Nah, ini ya, dia menggunakan tenaga cairan fluida. Dia menggunakan fluida. Kalau yang pertama tadi pneumatik menggunakan udara, kompresi udara. Tapi kalau yang elektrohidrolik ini yang nomor 3 ini dia menggunakan cairan ya. Dia menggunakan prinsip Pascal. Hal ini menyiratkan bahwa kenaikan tekanan pada bagian tertentu dari pembatasan fluida menyebabkan peningkatan tekanan yang sama dalam suatu wadah. Ya, jadi dia semakin ditekan oleh air ya, di sisi selanjutnya atau sisi sebelahnya pasti mengalami tekanan. Oke, jadi kekurangan dan keuntungannya bisa kalian baca sendiri. Oke, jadi itu kita bahas sudah mengenai elektro aktuator ya. Jadi ini hanya sedikit aktuator ya yang saya bahas di sini. Jadi masih banyak aktuator lain ya yang bisa menjadi sebuah aktuator atau yang bisa kita pakai itu. Yang penting kita sudah paham apa itu aktuator ya. Dia gerakan lengan mekanis, gerakan motor listrik segala macamnya yang dari energi listrik awal menjadi gerakan ya, menjadi sebuah gerakan. Nah, itu
disebut aktuator. Baik, kalau begitu kita sudah selesai untuk aktuator. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.